Sebetulnya materi kali ini itu untuk orang-orang yang belum merasakan apapun ketika mirroring. Nah, biasanya yang tidak merasakan apapun ketika mirroring itu biasanya dari kaum pria. Kenapa kok kaum pria? Karena kaum pria terbiasa untuk menyembunyikan perasaannya. Jadi dari kecil memang pria-pria ini terbiasa menyembunyikan perasaannya. Betul nggak, Mas Kadam? Betul, Mas. Hmm. Dan apa ya? Mereka itu kayak nggak boleh peka terhadap perasaannya. Kalau bisa disembunyikan, mati rasa, itu bagus. Akhirnya, ya bahkan mereka tidak tahu kalau banyak pendaman di tubuh mereka. Ini penting. Jadi kenapa kok hampir, ya adalah paling 10% yang tidak merasakan sensasi apapun ketika mirroring. Jadi mirroring ini pada dasarnya untuk itu, untuk merilis pendaman emosi dan merilis atau menetralisir dogma. Nah, kita bahas dulu terkait mirroring. Oke, Mas. Nah, ketika mirroring, ini penting, ketika mirroring, posisi diri kita harus mundur. Artinya, apa maksudnya dari posisi mundur? Posisi mundur adalah sebagai kesadaran. Jadi kita menyadari perasaan-perasaan yang muncul maupun pemikiran yang muncul. Kalau kita nggak mundur ke menyadari, otomatis kita nggak bisa menyadari perasaan-perasaan tersebut. Karena kita mengira perasaan itu adalah diri kita sendiri. Nah, bagi kalian yang belum bisa menyadari perasaan, biasanya karena kalian tidak mampu menyadari pemikiran yang muncul dan tenggelam. Itu. Jadi ketika mirroring, pikiran rame, kalian ikut terlibat dalam percakapan di dalam kepala. Tuh. Mungkin ada yang mau menanggapi terkait percakapan di kepala. Atau Mas Kadam mungkin. Ya, ketika mirroring ya, semenjak aku praktek mirroring sih, Mas. Jadi Mm-mm. waktu itu memang awalnya aku nggak ngerasain apa-apa gitu ya. Karena memang pada Mm. saat awal itu aku hanya fokusnya itu mencari suatu apa yang harus bisa aku sadari. Nah, itu. Nah, gitu kan. Dan pada akhirnya memang sebetulnya ketika kita mirroring itu kita ya siap aja untuk menyadari apapun itu yang terjadi gitu kan. Iya, Istilahnya seperti itu sih. Oke, mungkin dari teman-teman yang lain juga kan pasti ada yang merasakan seperti ini kan katanya selama ini kok tidak merasakan sensasi apa-apa ya Mas Riko ketika saya mirroring katanya tuh. mm-mm. Jadi Tem- posisi mundur di sini maksudnya bukan posisi tubuh kita, bukan posisi fisik, tapi posisi mental. Jadi kita Oke, mundur selangkah mengamati pemikiran dan perasaan yang muncul. Dan pencarian, berusaha mencari sensasi, mencari rasa, atau mencari pendaman emosi itu juga merupakan pemikiran. Artinya perlu disadari. Jadi pencarian lewat, oh aku harus mencari perasaan. Nah ini dibiarkan lewat. Tapi kalau kita mengira diri kita adalah yang mencari, ya pasti kita akan tidak mengalami apapun. Dan pendamannya juga tidak bisa terekspos dengan sempurna. Tuh. oke. Paham? Berarti cuman disadari aja ya Mas. Jadi kita cuman bisa Ya, terima aja sebetulnya ya. Tidak perlu betul. posisi mundurnya itu memikirkan suatu hal yang mungkin apa yang harus kita lakukan di saat mirroring misalkan. Mm-mm. Padahal ya tentunya ketika kita proses mirroring ini apapun yang terjadi pasti akan datang dengan sendirinya gitu ya Mas. Betul. Oke. Jadi penting, mirroring ini penting untuk mengekspos itu pendaman perasaan kalian masing-masing. Karena kalau tidak terekspos, kalau kaitannya dengan durasi lama, kalian akan susah untuk mendapatkan durasi yang panjang. Karena adanya pendaman terkait rasa bersalah, terutama rasa bersalah kalau di area seksual. Kalau di area finansial, ya tentu saja rasa kekurangan. Jadi mirroring, pertama disadari dulu kalau ada keinginan mencari, ya sudah, biarkan apa adanya. Stay aja. Jadi biarkan apapun muncul. Yang terjadi Oke. ya terjadi. Yang nggak muncul ya nggak usah diharap-harap. Oke. Sama kayak Ami. Ami ngarep-ngarep apa pacarnya tapi pacarnya jauh ya kayak gitu. Kan nggak bisa Iya. diharap-harap kan. Oke, Oke next mungkin. Mas.
Nah, ini sebelum kita melangkah lebih ada satu hal yang perlu kita pahami bareng-bareng, yaitu emosi. Jadi emosi bukanlah hal yang buruk bagi manusia. Jadi ketika emosi disadari sebagai sesuatu yang nggak buruk, maka kita bisa merasakan emosi apa adanya. Itu. Jadi kalau kita memahami kalau kesedihan itu buruk, terus kekecewaan buruk, rasa bersalah buruk, kemarahan buruk, ya kita tidak akan mampu atau tidak akan mau merasakan emosi tersebut apa adanya. Ini kata kuncinya. Jadi bukan kita tidak mampu, tapi sebenarnya adalah kita tidak mau merasakan emosinya apa adanya. Karena kita memandang kemarahan itu buruk, otomatis kita tidak mau merasakan emosi kemarahan apa adanya. Paham? Oke. Misal kesedihan muncul, terus kita punya pandangan, oh kesedihan ini buruk, tidak seharusnya dialami. Ya otomatis kita nggak mau merasakan kesedihan itu apa adanya. Otomatis. Dan ketika kita tidak mau, ya otomatis terjadi pendam. Bahayanya itu. Jadi yang pertama harus dipahami terkait hal ini, yaitu emosi bukanlah sesuatu yang buruk. Itu hanya apa adanya. Dan memang harus dialami. Polaritas kan. Ya, Jadi ada kemarahan, ada kesabaran, ada kesedihan, ada kebahagiaan. Itu semua polaritas. Dan harus dialami. Kalau kita menolak salah satu, ya justru salah satu tersebut akan mengejar kita. Misal antara kebahagiaan dan kesedihan. Kalau kita menolak kesedihan, ya kita akan sedih terus. Kalau kita, nggak mungkin kita menolak kebahagiaan, makanya kita jarang bahagia. betul. Kalau nggak ada yang ditolak, otomatis kita akan selalu bahagia. Bahkan ketika kesedihan muncul, kita tetap bahagia. Ini nanti yang akan kita alami bareng-bareng. Ini penting. Jadi mirroring, sebelum mirroring kita harus benar pendekatannya. Kita harus memahami bahwa emosi itu hanya apa adanya. Nggak baik dan nggak buruk. Jadi kemarahan itu hanya apa adanya, bukan suatu hal yang buruk dan bukan suatu hal yang baik. Itu. Oke?